apa yang terjadi? Ini mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu. Nah, saudara-saudara dan sahabat sekalian, itulah tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto belum lama ini. Beliau ya menyadari mungkin kita kurang komunikasi yang maksimal terhadap publik, terhadap rakyat. Hal-hal apa, terobosan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, ya. Saya kira Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto benar-benar menyadari ada kekurangan di hal itu, sehingga sangat terbuka beliau menyatakan bahwa mungkin saking banyaknya hal-hal, ya, bahkan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya sudah sangat luar biasa, tapi mungkin belum maksimal atau belum tepat pola komunikasi kepada rakyat. Beliau menginginkan bagaimana dilakukan perbaikan di situ. Belum lama setelah beliau menyampaikan seperti itu, terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Ya, apa itu? Ya mungkin saudara sudah tahu semua. Ya, soal kiriman kepala babi itu terhadap Tempo, jurnalis Tempo. Aduh, sorry. Jadi, saudara sekalian, di saat Presiden Pak Prabowo Subianto, saya ulangi lagi, menginginkan ada perbaikan di dalam pola komunikasi terhadap rakyat, tiba-tiba saja ada hal-hal yang menurut saya itu di luar dari yang seharusnya. Nah, ini misalnya itu disampaikan pada saat sidang kabinet loh, pada Jumat 21 Maret sore. Yang mungkin kita tahu kemarin pada saat itu beliau bersama dengan jajaran kementerian, wakil presiden dan menteri, beberapa dan semua menteri kayaknya, ya, lembaga institusi negara itu rapat sidang kabinet sore, dan beliau memaparkan rencana dan hal-hal capaian, sehingga mengatakan bahwa sudah banyak sebenarnya yang dikerjakan. Mungkin pola komunikasi, ya. Tidak lama setelah itu kan terjadilah peristiwa pengiriman kepala babi itu ke jurnalis Tempo atau ke Tempo, dan blunder di situ kan, yaitu kepala kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Nah, ini yang sangat kita sayangkan, saudara. Perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Ya. Kiriman kepala babi ini dinilai, terus apa yang terjadi pas dikirim itu apa yang terjadi? Nah, ini dia blundernya. Ada bebasan PR, Pak. Dari masak aja. Kalau kepala babi gimana? Jadi yang ngomongnya masak aja gitu. Anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang berkonten itu, dia justru minta dikirimin tadi. Nah, blunder lagi. Sama artinya dia nggak terancam. Buktinya dia bercanda. Aduh. Gak ngerti. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang
intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Ya. Nah, jadi kan gini, saudara ya, harusnya di sini Hasan Nasbi itu sudah mulai menyadari bahwa Presiden menginginkan agar segera ada perbaikan di dalam pola komunikasi kepada rakyat. Saking banyaknya mungkin capaian-capaian ya atau hal-hal agenda yang telah dilakukan atau yang akan dikerjakan oleh pemerintah, yang sudah dicapai dan yang akan dikerjakan. Nah, tapi sayang ya, makanya saya mohon maaf kalau saya tuh kepala kantor komunikasi ini harus betul-betul dapat mengerti dan memahami arah ya apa istilahnya visi misi ya mungkin atau yang ingin dicapai, yang akan dicapai oleh Bapak Presiden Prabowo. Beliau itu konsep berpikirnya kalau saya lihat, saya cermati adalah sudah benar-benar konsep berpikir dalam hal misalnya bernegara yang sebagaimana cita-cita kemerdekaan. Jadi narasi-narasi itu dari program yang telah dilakukan beliau harus bagaimana bisa digabungkan dengan atau disatukan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi bagian daripada mengedukasi publik. Jadi kan harus ada tanggung jawab ke sana, edukasi untuk mengingatkan bagaimana cita-cita kemerdekaan bangsa dan negara ini, ya. Sehingga saudara dan sahabat sekalian, kalau saya itu mencermatinya begitu. Harus benar-benar orang atau sosok yang piawai dan mampu memberikan penjelasan secara konkret, rinci dan detail terhadap rakyat ya, dan bagian daripada mengedukasi publik untuk mengerti dan memahami arah cita-cita kemerdekaan dan hal-hal apa saja yang sudah dikerjakan oleh Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Karena kalau saya cermati menurut saya sebagai rakyat biasa ya, Bapak Presiden Pak Prabowo ini konsepnya sebenarnya konsep bernegara yang sesungguhnya, dalam arti cita-cita beliau itu di luar daripada kita bicara pemberantasan korupsi, itu bagian daripada juga bagaimana itu nanti akan terwujud cita-cita membuat ekonomi bangsa, kemandirian bangsa, berdikarinya ekonomi, berdikarinya bangsa ini. Maka muncullah Danantara, kan itu yang harus dipahami. Bagaimana mau mensejahterakan rakyat, muncullah BMG itu, apa itu program apa MBG apa MBG ya, makan gratis apa siang gratis ya, gratis bergizi gratis ya. Nah itu kan yang harus dinarasikan gitu, bukan menyampaikan hal-hal yang pada akhirnya blunder. Nah ini yang harus dipahami dan dimengerti ya. Makanya sangat disayangkan di saat Pak Prabowo, Bapak Presiden meminta agar dilakukan perbaikan dalam pola komunikasi kepada rakyat untuk bisa sampai ya apa yang telah dikerjakan, apa yang telah dilakukan. Hasan Nasbi buat blunder. Ini yang bagi saya sangat disayangkan sekali, dan mungkin Hasan Nasbi ini lebih bagus dicarikan tempat posisi yang lain. Kurang tepat beliau itu kalau saya lihat untuk sebagai kepala kantor komunikasi ya. Karena beliau ini kalau untuk diskusi, dialog ya di TV-TV itu bagus. Kalau soal demokrasi, politik, saya akui. Tapi untuk berkomunikasi kepada rakyat, kepada publik secara terbuka kurang ini. Karena orang yang bisa berkomunikasi kepada publik secara terbuka itu ya, itu memang secara bawaan mimik tidak menjadi nyaman gitu kan. Terus kata-kata dan kalimat itu oke, kira-kira begitu. Ini menurut saya ya, saya nggak tahu kalau menurut yang lain. Itu autokritik atau reaksi saya melihat peristiwa akhir-akhir ini, dan sangat saya sayangkan. Sebab saya yakin Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto, kalau betul-betul beliau ini istilahnya kekuatan full ya di jajaran kabinet beliau, di semua sisi, ini top. Kita akan menuju kepada kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita cita-citakan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan saudara dan sahabat sekalian. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like, share, dan komen.